Darkness falls, the night is long, lost our way, but still we're strong. Echoes fade, a distance. PSSI memberikan konfirmasi jika di September nanti akan ada pemain yang datang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses pemberkasan atau administrasinya guna bergabung ke Timnas Indonesia. Memang sih namanya masih belum di-spill, tapi jika mendengar rumor-rumor yang berlangsung selama ini, kita sebenarnya bisa kok memberikan prediksi siapa saja yang berpotensi datang di bulan September nanti. So, inilah ulasan menarik di balik sosok yang diperkirakan akan datang pada bulan September untuk memberikan tambahan tenaga baru di skuad Timnas Indonesia. Baru-baru ini dalam podcastnya di channel YouTube Bebas, Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa akan ada pemain keturunan yang datang ke Indonesia untuk bisa menjalani proses naturalisasi. Meski begitu, ia juga menjelaskan jika tak akan memberikan spill atau menjelaskan siapa pemain yang bakal datang. Jadi kedatangan pemain keturunan ke Indonesia sendiri nantinya baru akan terrealisasi di atas tanggal 5 September. Hal ini lantaran saat ini para pemain masih terikat dengan klubnya masing-masing. Mereka masih memainkan kompetisi sehingga dibutuhkan waktu jeda. Dan itu bisa terjadi saat ada FIFA Matchday yang berlangsung pada awal bulan September ini. Ada sih, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita nggak mau koar-koar. Pokoknya ada, sekarang lagi proses. 5 September ke atas. Kenapa? Ada FIFA Matchday. Bisa saja tanggal 3 atau 4 September. Bisa juga tanggal 6 atau 7 September. Di situ akan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Arya Sinulinga, sumber YouTube Bebas. Skema untuk mendatangkan atau memperkenalkan calon pemain keturunan di saat FIFA Matchday sendiri sebenarnya sudah sering PSSI lakukan. Salah satunya saat Nathan tiba di GBK untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia. Begitupun Tom Hai dan Jay Itzas yang juga diresmikan di FIFA Matchday. Dan kami pikir itulah yang akan terjadi di bulan September nanti. Pemain keturunan yang bakal bergabung ke Timnas akan diajak untuk menyaksikan laga Indonesia kontra Australia yang berlangsung pada tanggal 10 September. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa pemain yang bakal datang untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia? Mauro Zylstra yang punya karakter Lewandowski. Nama pertama yang kami pikir punya peluang paling kuat untuk datang ke Indonesia di bulan September nanti adalah sosok Mauro Zylstra. Pemain 19 tahun ini beberapa waktu lalu sudah mengonfirmasi bahwa ia telah mengirimkan berkas ke Indonesia untuk menjalani proses perpindahan warga negara. Hal itu sendiri telah dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha yang berkomunikasi langsung dengan Mauro. Di mana dalam podcast dari Yusa, ia menyebutkan jika Zylstra juga berharap jika proses itu bisa berjalan secepatnya. Andai Mauro Zylstra bisa bergabung ke Timnas Indonesia, tentu ini bakal jadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad Garuda. Pasalnya, jika mengacu pada performa kita di round kedua sebelumnya, Coach Shin Tae-yong memang membutuhkan sosok penyerang dengan finishing yang tajam. Dan Mauro Zylstra bisa menjawab hal tersebut. Sebagai striker, Zylstra ini merupakan salah satu penyerang yang terbilang tajam. Musim lalu, ia sukses jadi top skor kedua Liga Belanda Under-21 bersama Nick Nijmegen. Sedangkan di musim sebelumnya, ia bahkan mampu mencetak 10 gol dan 8 assist dalam 13 laga bersama AFC Amsterdam. Soal gaya main, Zylstra yang berbicara dengan Transfer Market Indonesia menjelaskan, jika sosok seperti Lewandowski hingga Haaland adalah dua pemain yang memiliki karakteristik dan gaya bermain mirip dengannya. Sebagai striker, dirinya akan menerima bola di lini depan, melakukan gerakan yang efektif dan efisien sebelum melakukan finishing dengan dingin di area kotak penalti. Saya selalu memiliki pemain yang menjadi tuntunan karena bermain pada posisi yang sama. Mereka adalah Lewandowski dan Haaland. Mereka juga memiliki gaya bermain yang kurang lebih sama dengan saya. Saya juga banyak menonton sepak bola di TV untuk belajar dari para pemain lain yang memiliki posisi seperti saya.
Mauro Silstra, sumber transfermarket.co.id. In this moment, worlds collide. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm, we won't look back. In our veins, the fire's back. Ole Romani, Monster Goal. Setelah musim lalu, Ole gagal menunjukkan performa impresifnya bersama FC Utrecht saat harus lebih banyak berkutat dengan cedera. Musim ini semua berubah menjadi luar biasa. Bagaimana tidak? Di 2 laga awal Eredivisie musim ini, Ole selalu menciptakan gol di 2 laga tersebut. Pertama adalah gol yang mengantarkan FC Utrecht menang 1-0 atas PEC Zwolle. Dan yang kedua adalah gol yang membantu FC Utrecht untuk menahan imbang tim tuan rumah Heerenveen dengan skor 1-1. En dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de door Van den Berg. Toornstra langs Schendelaar die dan al uit positie. Controle, buitenkantje rechts en daar de 1-0. Het is weer Ole Romani. Scoorde vorige week tegen... Melihat perkembangan dari Ole yang pesat di awal musim inilah, sepertinya sayang ya kalau tidak bisa datangkan Ole. Dan untungnya PSSI benar-benar bekerja keras untuk meyakinkan Ole datang ke Indonesia. Erick Thohir baru-baru ini telah memfollow akun Instagram Ole, yang kemudian dilanjutkan dengan Ole yang memfollow balik akun dari Ketua Umum PSSI. Memang nampak sederhana, tapi ini juga mengindikasikan jika Ole adalah target serius PSSI yang membuka peluang sang pemain untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm, we won't look back. Jika sosok Ole dan Mauro Silstra jadi pemain yang datang di bulan September ini, maka jelas Timnas akan memiliki lini serang mematikan yang bakal diwaspadai oleh rival-rival kita, tak terkecuali oleh Jepang hingga Australia sekalipun. Sekarang coba bayangkan, di lini serang kita memiliki trio Ragnar, Ole, dan juga Rafael Struijk. Ketiganya akan didukung oleh Tom Hai di belakang mereka. Ini adalah kualitas lini serang Eropa, teman-teman. Ole adalah predator gol. Pemain ini telah membuktikan di Eredivisie, di mana Ragnar dan Rafa bisa jadi perusak lini pertahanan lawan dengan pergerakan eksplosif keduanya. Apalagi Rafa ini makin berkembang dan matang. Sedangkan Tom Hai punya kualitas untuk mendistribusikan bola dengan visi yang luar biasa untuk para penyerang timnas. So, dengan kualitas tersebut, kami pikir bukan berlebihan kok untuk mengatakan jika timnas bisa mengejutkan timnas Jepang sekalipun. Together we'll face the track. Through the storm, we won't look back. In our veins, the fire's back. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.